bagaimana ketika Yakub bertemu dengan Tuhan, setelah dikasih oleh Tuhan, Yakub dia sebagai seorang pelarian karena melakukan satu kesalahan yang besar. Ia memperdaya ayahnya, ia berbohong kepada ayahnya hanya untuk merebut hak keseluruhan abangnya Esau. Lalu ketika sampai ketahuanlah Esau bersama dengan bapaknya, maka ketakutanlah Yakub sehingga ia lari dari kampung keluarganya, dia lari dari keluarganya, dia pergi mengembara dalam kondisi ketakutan. Namun dalam satu ketika, saudara, sekalipun dia sebagai seorang pelarian, ia tetap diberkati karena ia telah menerima berkat yang daripada ayahnya Ishak. Ia telah menerima berkat daripada ayahnya Ishak, walaupun dengan cara menipu. Tapi jika ayah sudah melepaskan berkat atasnya, maka berkat itu tetap akan turun atas hidupnya. Lalu ketika dalam kondisi di mana ia diberkati, ada muncul satu kerinduan di dalam dirinya untuk ingin kembali kepada kaum keluarganya, kembali kepada abangnya, bertemu dengan abangnya. Namun dalam perjalanan sedikasih oleh Tuhan, di sini perhatikan baik. Namun ketika dalam perjalanan, di ayat yang ke-20 dikatakan, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberangkan di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggal Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi di sungai Yabok itulah di mana Yakub tinggal seorang diri. Dia telah menyeberangkan anak-anaknya, dia telah menyeberangkan istrinya, dia telah menyeberangkan segala ternak-ternak bawaannya. Lalu tinggal ia seorang diri di seberang sungai. Namun pada malam waktu ia tinggal seorang diri, dalam kesunyian, dalam kesepian ia seorang diri. Tiba-tiba Alkitab mencatat, datanglah seorang laki-laki dan ia bergulat dengan Yakub di tempat itu. Dia bergulat dengan Yakub di tempat itu. Dan mereka melakukan satu pergulatan sepanjang malam. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu ketika sampai fajar menyingsing, itu artinya hingga sampai hampir matahari terbit, berkata orang itu kepada Yakub, biarkanlah aku pergi sebab fajar telah menyingsing. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman pada pagi ini, perhatikan saudara, saya mengangkat tema successful the facing of the challenge. Amin. Successful the facing of the challenge. Artinya apa dulu? Menang atau sukses menghadapi setiap tantangan. Haleluya. Sukses menghadapi setiap tantangan. Saudara dan saya, setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan. Tantangan kita berbeda-beda. Tantangan kita tidak sama dengan tantangan Yakub. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana sikap kita dalam meresponi setiap tantangan. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan. Dan dari sikap kita, respon kita itu yang akan menentukan kita sukses menghadapi tantangan atau gagal menghadapi tantangan. Jadi kesuksesan dalam menghadapi sebuah tantangan itu ditentukan oleh sikap kita, respon kita terhadap apa yang kita hadapi. Haleluya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dikasih oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-4 dikatakan begini. Lalu tinggal Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dan seorang laki-laki bergulat dengan Yakub hingga subuh, hingga fajar menyingsing. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup itu identik dengan tantangan. Siap tidak siap, terima tidak terima, hidup itu identik dengan tantangan. Maka kita harus hadapi, katakan amin. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Sikap kita yang menentukan. Respon kita terhadap tantangan yang kita hadapi itu akan menentukan kita akan menjadi orang yang sukses dalam menghadapi tantangan atau menjadi orang yang gagal dalam menghadapi tantangan. Masa hidup manusia itu singkat dan sepanjang kehidupannya terus ada tantangan yang terjadi silih berganti. Betul apa benar? Tentunya benar. Baik, masa hidup manusia itu singkat dan sepanjang kehidupannya terus ada tantangan yang terjadi silih berganti. Namun kebanggaan hidup ini justru terletak pada
bagaimana seseorang sukses menjalaninya, bagaimana seseorang mampu menghadapinya, bagaimana sukses seorang meresponi setiap tantangan yang ia hadapi di depannya. Petik dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24 sampai 30. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24 sampai ayat ke-30, saya menemukan bahwa Yakub adalah seorang yang sukses dan mampu memenangkan tantangan hidup. Amin. Yakub orang yang sukses dan mampu memenangkan tantangan hidup. Sukses memenangkan tantangan. Walaupun dia yang tadinya sebagai seorang pelarian dalam kondisi ketakutan yang sangat hebat, dalam kondisi ketakutan yang menghantui hidupnya, namun proses perjalanan itu, saudara, sikap Yakub diubahkan. Sikapnya diubahkan sehingga dia mampu dan sukses menghadapi setiap tantangan dalam hidupnya. Terpuji Tuhan, kita lihat, jika kita berada pada posisi Yakub, berada sendirian pada malam yang gelap dan tiba-tiba diserang oleh seorang yang tidak pernah dikenalnya, tentu saja kita akan merasa sangat takut. Itulah yang dialami Yakub. Namun ternyata di balik tantangan besar itu ada berkat Tuhan yang tersedia bagi Yakub. Amin. Di balik tantangan ada berkat Tuhan yang tersedia bagi Yakub. Kalau kita baca ayat ini luar biasa, saudara. Ketika datang seorang orang, itu adalah malaikat Tuhan. Dia berbuat dengan Yakub sepanjang malam, sampai-sampai hampir Yakub mengalahkan dia, atau sampai-sampai dia tidak bisa mengalahkan Yakub. Pada akhirnya dia memukul sendi paha Yakub. Lalu dia berkata kepada Yakub, lepaskan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Pada waktu dia berkata, lepaskan aku pergi karena fajar telah menyingsing, Yakub berkata, siapa namamu? Orang itu berkata begini, tidak perlu engkau tahu siapa namaku, tetapi mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, tapi engkau adalah Israel. Artinya begini Bapak Ibu, mulai hari ini engkau bukan lagi seorang penipu, engkau bukan lagi seorang pendusta, engkau bukan lagi orang yang serakah, tapi mulai hari ini, sejak hari ini, engkau adalah orang yang diberkati. Mengapa engkau diberkati? Karena engkau adalah orang pilihan. Mengapa engkau dipilih? Karena engkau adalah orang benar. Mengapa engkau orang benar? Karena engkau mampu merubah sikap hatimu. Engkau mampu merespon setiap tantangan kau hadapi. Amin. Saudara, luar biasa, orang itu berkata, mulai hari ini engkau bukan lagi Israel, tapi engkau adalah orang yang diberkati. Perjumpaan dengan Tuhan dapat merubah segala kehidupan kita. Baru saja kasih oleh Tuhan. Kalau ada orang berkata, mengapa aku ini sulit betul melepaskan dosa ini? Saudara harus berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan itulah, maka segala dosa kita akan lenyap. Karena berjumpa dengan Tuhan, hidup kita pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita pasti akan berubah. Haleluya, katakan amin. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, perhatikan baik, 5 poin pembelajaran kita, 5 poin penting yang saya mau sampaikan dari kisah kehidupan Yakub. Bagaimana? Ada 5 poin penting yang mau sampaikan buat kita mengenai pelajaran kisah kehidupan Yakub. Yaitu yang pertama, Tuhan seringkali melumpuhkan semua kekuatan yang kita andalkan. Pada saudara, kisah perjalanan kehidupan Yakub yang pertama apa? Ada satu di mana Tuhan seringkali melumpuhkan semua kekuatan yang kita andalkan. Saudara, kita baca ayat ini sungguh luar biasa. Kita baca ayat ini, perhatikan baik. Ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, Tuhan melumpuhkan sendi pangkal paha. Mengapa Tuhan memukul sendi pangkal paha? Karena sendi pangkal paha itu merupakan tumpuan kekuatan bagi Yakub untuk berdiri tegak. Ada apa gambarannya dengan kehidupan kita hari ini? Ada saat di mana Tuhan melumpuhkan segala kekuatan yang kita andalkan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita bergantung sepenuhnya kepada
kepada Tuhan, bukan lagi kepada kekuatan yang kita andalkan. Berarti saudara, seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-25, dikatakan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Sendi pangkal paha itu merupakan tumpuan kekuatan manusia supaya manusia dapat berdiri. Dalam kehidupan kita, mungkin tumpuan kita adalah uang, relasi, kepandaian, jabatan, pekerjaan, harta kekayaan. Ada kala di mana Tuhan akan melumpuhkan itu. Ada kala di mana Tuhan membuat perusahaan tertutup. Ada kala di mana Tuhan membuat perusahaan bangkrut. Ada kala di mana orang mengandalkan kesehatan, Tuhan buat dia jatuh sakit. Ada kala di mana orang mengandalkan pekerjaannya, Tuhan harus melumpuhkan kekuatan itu. Ada kala di mana orang mengandalkan keluarga, orang mengandalkan manusia, Tuhan membuat keluarga tidak lagi peduli. Tuhan melumpuhkan kekuatan itu supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada keluarga, bukan kepada ekonomi, bukan kepada pekerjaan kita, bukan kepada keuangan kita, bukan kepada harta kekayaan, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan haleluya. Hari-hari ini saudara, Tuhan sedang melakukan satu pengujian yang sangat besar. Di tengah-tengah berjalannya pandemi COVID-19, sampai kita tahu bahwa Tuhan izinkan ini terjadi karena Tuhan mau melumpuhkan kekuatan manusia yang mungkin selama ini manusia mengandalkan perusahaan, mengandalkan pekerjaan, yang mungkin selama ini manusia mengandalkan keuangan, mengandalkan ekonomi, mengandalkan materi, yang mungkin selama ini ibu-ibu mengandalkan pekerjaan suami. Tuhan sedang melumpuhkan itu supaya apa? Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita berserah kepada Tuhan, supaya kita mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Ketika awal-awalnya Tuhan sedang melumpuhkan dalam kehidupan saya apa yang Tuhan lumpuhkan. Ketika awal mula saya mulai merintis, saya coba mulai berpikir bagaimana untuk mencari para donatur, para sponsor untuk bersponsor saya. Tapi Tuhan melumpuhkan semua para sponsor. Tidak ada yang peduli dengan saya, tidak ada yang mau sponsor saya. Disitulah saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhan berkarya. Tuhan bekerja dalam pelayanan. Saya melihat mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Bapak Ibu, ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Yakub tidak lagi mengandalkan kekayaannya. Sekalipun dia punya kekayaan, dia punya kelimpahan yang luar biasa. Kalau kita melihat, dia sudah punya begitu banyaknya anak-anak, dia juga sudah punya begitu banyaknya pembantu budak-budak. Tapi waktu dia mau bertemu dengan abangnya Esau, dia dalam kondisi ketakutan. Kenapa saudara? Karena Yakub tidak lagi mengandalkan itu. Karena Yakub mengandalkan semua itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan melumpuhkan semua kekuatan. Yakub bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Yakub kembali berjumpa dengan abang Esau dan terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan yang luar biasa antara Yakub dengan abang Esau. Terjadi rekonsiliasi. Ingat Bapak Ibu, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya hidup kita dipulihkan, bukan hidup kita diubahkan, tapi terjadi rekonsiliasi antara kita dengan keluarga kita, antara rekonsiliasi antara kita dengan kawan-kawan kita, dengan teman-teman kita. Terjadi rekonsiliasi antara kita dengan orang-orang yang memusuhi hidup kita. Haleluya. Nah, kita melihat yang kedua, poin apa yang perlu kita belajar dari Yakub? Yang kedua adalah setiap permasalahan memiliki batas waktu. Jadi saudara, jangan pernah takut dengan situasi kondisi yang menghadapi. Kenapa? Karena setiap permasalahan itu ada batas waktunya. Amin. Pandemi COVID-19 itu saya jangan takut, ada batas waktunya. Karena tidak ada yang kekal di bawah kolong langit ini. Katakan amin. Amin. Tidak ada yang kekal di bawah kolong langit ini. Itu artinya semua ada batas waktunya. Jadi marilah kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya semuanya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi perkara yang kedua, setiap permasalahan memiliki batas waktu. Kita melihat di dalam ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 dengan singkat sepenggal ayat mengatakan begini. Saya bacakan sepotong ayat saja. Dikatakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Itu artinya saudara, setiap pergumulan itu ada batas waktunya.
Setiap tantangan ada batas waktunya. Setiap masalah ada batas waktunya. Amin. Segala sesuatu ini tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah firman Tuhan. Yang kekal hanyalah kasih karunia Tuhan. Yang kekal hanyalah kerajaan surga. Haleluya. Maka dikatakan diri. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Setiap pergumulan yang kita hadapi pasti ada batas waktunya. Ada waktunya masalah tersebut, teman-teman. Ada waktunya di mana masalah, tantangan, pergumulan yang kita hadapi akan pamit dan pergi menjauh dari kehidupan kita. Di mana kegelapan pun akan berganti menjadi terang. Amin. Di mana kegelapan akan berganti menjadi terang. Masalah pasti akan pergi. Persoalan pasti akan lenyap. Pergumulan hidup pasti akan selesai. Asalkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, saya katakan tadi, sekali lagi, di bawah Allah itu tidak ada yang kekal. Itu artinya segala sesuatu ada batas waktunya. Tapi kadang sikap manusia lah yang memperpanjang pergumulan hidup, yang memperpanjang tantangan hidup, yang memperpanjang persoalan masalah hidup. Karena dari sikap yang salah. Tapi kalau kita merespon dengan sikap yang benar, maka suatu saat semua tantangan akan pamit pergi. Dan kita akan melihat kemenangan terjadi. Kita akan melihat jawaban Tuhan di tengah pergumulan hidup. Di balik tantangan ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Di balik pergulatan antara Yakub dengan orang itu, ada berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi Yakub. Perhatikan baik. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Di tengah pergumulan antara Yakub dengan manusia itu, orang itu, ada berkat yang Tuhan sediakan. Makanya ketika fajar telah menyingsing, kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Di ayat yang ke-28 baik. Ya, dikatakan ini, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan biarkan aku pergi jika engkau tidak memberkati aku. Wow, luar biasa lah. Soalnya ini satu pertanyaan yang luar biasa begini. Di tengah-tengah pergumulan antara Yakub dan orang itu, saya mau tanya, kira-kira Yakub tahu nggak siapa orang itu? Kalau kita baca sampai terjadi pergulatan, sampai terjadi pergulatan hebat, seakan-akan bahwa Yakub tidak tahu siapa orang itu, ya kan? Seakan-akan bahwa Yakub tidak tahu siapa orang itu, sehingga dia bergulat. Seakan-akan bahwa itu musuh. Tapi di tengah pergumulan, di tengah pergulatan, perkelahian, orang itu berkata, biarkan aku pergi. Yakub berkata ini, aku tidak akan biarkan aku pergi jika aku tidak memberkati aku. Berarti Yakub tahu siapa yang bergulat dengan dia. Yakub tahu yang bergulat dengan dia adalah Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan, mengapa Yakub mau bergulat dengan dia? Ini luar biasa. Makanya orang itu berkata begini, fajar telah menyingsing, biarkan aku pergi. Yakub berkata, aku tidak akan biarkan aku pergi jika aku tidak memberkati aku. Jika aku tidak memberkati aku. Haleluya. Haleluya. Lalu orang itu berkata begini. Lalu bertanya orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub, ayah Jakob. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Kata penjelasannya jelas. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Wow, luar biasa. Ini bukan berarti Yakub berkelahi melawan Allah, tidak. Tapi berkelahi melawan tantangan, melawan pergumulan hidup. Amin. Kalau Tuhan berkata, engkau hari ini karena engkau telah bergumul melawan masalah, melawan tantangan, melawan ujian, melawan sakit penyakit, dan karena engkau menang, maka hari ini aku akan memberkati engkau. Katakan amin. Haleluya. Mari berdoa kita dong. Saudara, ketika kalau saudara bergumul melawan masalah, melawan sakit penyakit, melawan persoalan, dan ketika engkau hebat dalam bergumul dan engkau menang, dan Tuhan akan berkata, karena engkau menang atas masalah, karena engkau telah menang atas pergumulan hidup, karena engkau telah menang atas sakit penyakit, karena engkau telah menang atas tantangan, maka aku akan memberkati engkau hari ini juga. Amin. Haleluya. Perhatikan dikatakan, namaku Yakub.
Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Bertanya Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi Saulnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkati. Berarti kalimat ini, lalu diberkatinya Yakub di situ. Lalu diberkatinya Yakub di situ. Luar biasa saudara. Ini sedikit bagaimana saudara? Yakub bergumul orang itu. Seakan-akan Yakub tidak tahu siapa orang itu yang bergumul dengan dia. Seakan-akan orang itu musuh. Tetapi di tengah pergumulan, orang itu berkata, lepaskan aku pergi. Yakub berkata, berkati aku. Jika kalau engkau tidak berkata aku tidak biarkan engkau pergi. Namun kalimat berikutnya, Yakub kok bertanya, siapa namamu? Itu berarti Yakub belum tahu siapa dia. Ingat semua sampai ke bab ini. Yakub belum kenal siapa dia, tapi karena imannya yang mempercayai bahwa ini pasti Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan sekalipun tidak melihat mata jasmani, katakan amin. Yakub tidak kenal siapa, tapi Yakub mempercayai bahwa itu pasti Tuhan. Makanya Yakub berani berkata, berkati aku. Sebab bagi orang Israel, bagi Yakub, yang bisa memberkati hanyalah Allah semesta langit. Yang bisa memberkati dia hanyalah Tuhan semesta langit. Makanya dia berkata, berkati aku, jika tidak, aku tidak akan biarkan engkau pergi. Itu artinya Yakub mengaku dengan imannya bahwa orang itu adalah Tuhan semesta langit. Tetapi ketika orang itu bertanya, siapa namamu? Dia jawab, saya Yakub. Yakub bertanya balik, beritahukan juga siapa namamu? Orang itu berkata, tidak perlu engkau tahu siapa namaku, tapi engkau tetap diberkati. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, artinya begini Bapak Ibu, di saat ada persoalan masalah, saudara tidak tahu apa penyebab masalah ini, tapi saudara percaya bahwa ada tujuan Tuhan di tengah masalah. Amin. Ada tantangan datang, kita tidak tahu apa penyebab tantangan ini, tapi dengan iman percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam tantangan ini. Yakub tidak tahu dia bergumul orang siapa, tapi Yakub mempercayai bahwa ada berkat di balik tantangan itu, sehingga dia berkata, berkati aku. Jadi ada masalah datang, ada sakit penyakit datang, selalu tidak tahu apa penyebab penyakit, tapi dengan iman engkau berkata, ada mujizat di balik penyakit, maka engkau akan melihat mujizat. Ada berkat di balik pergumulan hidup, maka engkau akan melihat mujizat yang terjadi. Saudara, saya teringat beberapa kali kesaksian saya. Kadang saya merasa bahwa barang saya ini sehat-sehat saja. Saya merasa bahwa saya sehat. Saya merasa bahwa kondisi fisik saya sehat-sehat saja. Saya merasa bahwa saya tidak ada gejala-gejala penyakit. Tapi ketika suatu ketika, sekitar 2 tahun lalu, tiba-tiba saya mengalami satu penyakit yang disebut dengan penyakit wasir. Saya coba bergumul dengan Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, saya minta tidak mengoperasi, saya biarkan Tuhan sendiri yang operasi. Dengan iman saya percaya bahwa ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan saya sendiri berpikir dan bertanya-tanya, apa penyebab penyakit ini? Apa penyebabnya? Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi saya mempercayai bahwa ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Ialah Tuhan mau lakukan mujizat buat saya supaya saya bisa bersaksi. Amin. Sehingga saya tidak bersaksi menceritakan kesaksian orang lain, tapi saya bersaksi menceritakan kesaksian di mana saya sendiri yang mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, selalu dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, kita melihat yang ketiga, poin yang perlu kita belajar dari pergumulan Yakub di Sungai Yabok, yaitu yang ketiga tadi baik, setiap tantangan yang datang akan merubah hidup kita. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, setiap tantangan yang datang akan merubah hidupmu. Kasih tahu kiri kanan, setiap masalah tantangan yang datang akan merubah hidupmu. Amin. Setiap pergumulan yang datang itu akan merubah hidup kita. Ayat yang kedua Bapak, lalu di ayat yang ke-28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi perhati baik, di balik tantangan yang datang dalam kehidupan Yakub, ada tujuan untuk merubah kehidupan Yakub. Apa yang Tuhan rubah dari kehidupan Yakub? Dari seorang penipu,
dari seorang pendusta, dari seorang yang serakah, dari seorang yang ketakutan. Tapi Tuhan berkata, mulai hari ini engkau bukan lagi aku, tapi engkau Israel. Engkau adalah orang yang diberkati, dan olehmu semua keturunanmu diberkati, semua orang di muka bumi diberkati. Sehingga sampai hari ini di seluruh dunia, setiap kali berdoa berkat, orang selalu berkata, berkat Allah Ishak, Yakub, dan Abraham. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang dari keturunan Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub. Wah, luar biasa. Haleluya. Itu luar biasa bagi sebagai kasih oleh Tuhan. Jadi perkembali. Kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Haleluya. Tuhan juga melakukan hal tersebut di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Melalui tantangan yang diberikan Tuhan bisa mengubah kita dari orang yang sombong menjadi rendah hati, dari seorang yang pemalas menjadi orang yang rajin, dari seorang penipu menjadi orang yang jujur, dari seorang yang ketakutan menjadi orang yang berani, dari seorang yang hidup dalam kekhawatiran menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dari orang yang hidup dalam kebimbangan, keraguan-raguan, dia akan menjadi orang yang hidup dalam kepastian di dalam Kristus. Katakan amin. Tuhan merubah hidup kita. Jadi ada masalah, ada tantangan datang, berkata Tuhan merubah hidup saya. Mungkin saat ini Tuhan izinkan saudara dalam pergumulan ekonomi. Itu artinya saudara harus percaya bahwa Tuhan mau merubah saudara untuk tidak dalam kekhawatiran, tetapi untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan merubah saya percaya dalam, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saudara mengalami kelemahan tubuh dalam kondisi sakit penyakit, itu hanya Tuhan sedang merubah saudara untuk tetap berserah kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh ini sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Poin yang keempat, pada saudara, apa yang perlu kita belajar dari kehidupan Yakub? Yang keempat adalah sesudah tantangan pasti apa? Sesudah hujan pasti ada pelangi. Sesudah tantangan, sesudah masalah, sesudah pergumulan hidup pasti ada apa? Pasti ada berkat. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya sendiri melihat sendiri Bapak Ibu dalam kehidupan saya dan saya orang lain. Setiap ada masalah, ada sakit penyakit, ada tantangan, pasti selalu ada berkat yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Tuhan mau memperlihatkan kepada kita. Tuhan mau membuktikan kepada kita bahwa ini loh yang aku melakukan buat kamu. Haleluya. Jadi ada tujuan Tuhan yang mulia di balik tantangan, yaitu pasti ada berkat. Hal tersebut dinyatakan pada ayat yang ke-29, dikatakan, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Perhatikan kalimat terakhir, lalu diberkatilah Yakub di situ, di tempat itu, di mana tempat terjadi pergulatan. Mengapa engkau menanyakan namamu? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Jadi Bapak sudah kasih oleh Tuhan. Kalau ada masalah datang, jangan bertanya, kenapa Tuhan masalah ini terjadi? Kenapa Tuhan tantangan terus terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan sakit penyakit ini terus terjadi? Kenapa Tuhan problem terus terjadi dalam pekerjaanku, dalam rumah tanggaku? Jangan bertanya begitu, percaya saja ada rencana Tuhan. Amin. Yakub tidak perlu bertanya. Makin orang itu bertanya, kenapa aku bertanya? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Jadi jangan bertanya apa yang terjadi, mengapa yang terjadi, mengapa terus terjadi Tuhan. Tapi percaya saja, ada yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, ada yang Tuhan mau lakukan. Yang jelas berkat yang pasti Tuhan mau sediakan buat kita. Berkat yang Tuhan mau memperlihatkan kepada kita, mujizat yang Tuhan mau supaya kita melihat dengan mata jasmani kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita bukan untuk menghancurkan kita. Perhatikan saudara, Tuhan memberkati kita bukan untuk menghancurkan kita, melainkan menjadikan kita semakin sukses, semakin diberkati, menjadikan kita makin kuat di dalam Tuhan, makin teguh dalam Tuhan, membuat iman kita makin radikal dalam Tuhan. Jadi melalui tantangan, Tuhan mau membentuk kesiapan kita. Untuk apa?
siap untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, jadi melalui tantangan, melalui persoalan, melalui problem, melalui masalah, itu akan Tuhan sedang membentuk saudara untuk apa? Untuk memiliki sebuah kesiapan untuk diberkati. Kenapa Ibu? Orang kalau diberkati tapi jika dia belum siap, bisa cilaka. Benar Bapak Ibu? Fakta yang sering terjadi pada manusia hari ini. Jika mereka belum siap untuk diberkati, pasti akan cilaka. Berkat itu akan malah jadi kutuk, seakan-akan menjadi kutuk bagi mereka. Jadi jangan selalu berdoa, Tuhan, hari ini aku mau lihat Tuhan berkat aku 2 miliar. Saya mau tanya, saudara sudah siap terima 2 miliar hari ini? Apa yang saudara siapkan? Apa yang saudara melakukan 2 miliar? Jangan sampai terima 2 miliar, saudara langsung stop jantung. Kenapa? Selama ini hanya pegang 2 juta, 3 juta, tiba-tiba 2 miliar. Waduh, mau ngapain ini? Orang bisa stop jantung karena tiba-tiba pegang uang banyak. Saudara lihat sendiri, berapa tahun-tahun sebelumnya, saya sering lihat acara Indosiar Indosiar global, yang acara uang kaget. Kadang ada yang sampai pingsan, saudara. Dia sementara jualan es cendolnya yang hanya setiap hari orang datang beli hanya dengan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Tiba-tiba uang kaget datang, dia dikasih uang 10 juta. Step ke uang 10 juta. Jadi melalui masalah, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk siap diberkati Tuhan. Amin. Melalui tantangan, Tuhan mempersiapkan kita untuk memiliki sebuah kesiapan untuk diberkati. Haleluya. Jadi melalui tantangan, Tuhan mau membentuk kesiapan kita agar berkat yang diberikan tidak menjadi kutuk. Saudara, ini yang saya mau sampaikan. Ada beberapa kesaksian mereka belum siap untuk diberkati. Ada beberapa orang mereka belum siap diberkati. Mereka belum punya kesiapan. Tiba-tiba mereka diberkati, seakan-akan berkat itu menjadi malapetaka buat mereka. Suami mereka melihat mereka begitu berkat yang luar biasa. Akhirnya suami melihat, begitu banyak melimpah uang, dia ambil uang pergi dengan perempuan-perempuan nakal. Suami pun, istri pun ambil uang pergi dengan laki-laki lain. Anak-anak pun ambil uang pergi narkoba. Pada waktu mereka sadar, ternyata mereka sudah di tengah lumpur. Pada waktu mereka sadar, mereka sudah ada di tengah masalah besar. Mereka sudah ada di tengah-tengah problem yang besar, ada di tengah-tengah lumpur dosa. Mereka berpikir, coba kalau tadi kita dapat berkat seperti ini, tidak hidup aku. Yang menjadi masalah bukan berkat, yang menjadi masalah adalah mereka belum siap untuk diberkati. Amin. Ada beberapa lagi kesaksian juga, saya melihat juga di berita. Sebelumnya suami istri ini setia, walaupun penghasilan suaminya hanya setia, istri pun setia mendampingi suaminya. Istri setia mendampingi suaminya dengan usaha mereka pas-pasan. Suatu ketika Tuhan memberkati usaha suaminya ini makin sukses, makin berhasil. Dan istri melihat penghasilan suaminya makin berhasil, makin sukses, makin melimpah. Akhirnya istri mulai berdandan, colak-colek, mulai mempercantik diri. Waktu dia mempercantik diri, akhirnya laki-laki lain tergoda dengan kecantikannya. Akhirnya dia jatuhlah dengan laki-laki lain. Suaminya berkata barang-barang, kamu mempercantik diri, akhirnya kamu tergoda. Masalah karena mereka belum punya kesiapan. Suaminya berkata begini, tadi, dan itu berita yang sangat aneh Bapak Ibu. Berapa berita di TV, berita yang aneh. Biasanya orang meninggalkan suami karena pekerjaan suami yang hasilnya pas-pasan. Tapi ini orang karena bisa suaminya begitu diberkati, lalu suaminya merasa bahwa dia sudah diberkati, dia memperbolehkan istrinya untuk mengambil uang, pergi ke salon, mempercantik diri. Pokoknya aku bekerja supaya kamu mempercantik diri. Waktu istri mempercantik diri, laki-laki yang lihat, cantiknya perempuan ini. Akhirnya dia mulai digoda dan dia terjebak. Dia jatuh dengan laki-laki lain. Suaminya berkata, rupanya aku bekerja supaya kamu mempercantik diri, tapi malah kau pergi dengan laki-laki lain.
itu artinya mereka belum siap untuk diberkati. Haleluya. Jadi masalah, persoalan, problem itu ada tujuan Tuhan untuk membentuk kita memiliki sebuah kesiapan untuk diberkati Tuhan dengan melimpah. Amin. Saudara siap untuk diberkati Tuhan dengan melimpah? Sekali lagi saya tanya, saudara siap untuk diberkati Tuhan dengan melimpah? Hadapilah tantangan. Hadirin, saudara pasti akan terkejut. Siap untuk diberkati melimpah, semangat. Amin. Saya hadapi tantangan. Benar Bapak Ibu? Mau diberkati melimpah, hadapi tantangan. Karena tantangan Tuhan membentuk kita untuk siap diberkati. Melalui persoalan masalah problem, cara Tuhan membentuk kita supaya kita punya kesiapan untuk diberkati melimpah-limpah. Saudara, saya percaya tahun 2020 tidak akan sama dengan tahun 2021. Sekalipun banyak orang meramalkan 2021 adalah tahun krisis, sekalipun banyak orang menubuatkan 2021 adalah tahun krisis, sekalipun pemerintah Indonesia mengatakan 2021 kita akan mengadakan reses, itu artinya krisis terjadi. Tapi saya mau katakan 2021 adalah tahun pemulihan bagi saya, tahun berkat bagi saya, tahun kelimpahan bagi saya. Katakan amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena hidup kita ditentukan oleh iman kita, bukan situasi kondisi. Amin. Hidup kita ditentukan oleh iman dan pengharapan kita, bukan ditentukan oleh situasi kondisi. Sekalipun di tengah-tengah situasi krisis terjadi, sekalipun 2021 krisis terjadi, saya percaya Tuhan pasti pelihara saya. Karena hidupku bukan ditentukan oleh situasi kondisi, hidupku ditentukan oleh ketika saya percaya kepada Tuhan. Kita melihat seorang janda Sarfat di tengah-tengah situasi krisis yang melanda bangsa Israel, di mana 40 tahun hujan tidak turun. 40 tahun hujan tidak turun selamanya di muka bumi. 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun hujan tidak turun di muka bumi. Itu tanah menjadi kering kerontong dan tanah menjadi terbelah. 3,5 tahun hujan tidak turun. Janda ini dalam di tengah-tengah krisis, tapi situasi ini tidak merubah kehidupan janda. Waktu Elia datang kepada janda itu, walaupun janda itu sempat berkata dulu tidak ada apa-apa lagi, tinggal segenggam tepung dan aku akan mengolahnya menjadi kue bersama aku anakku. Setelah kami makan dan kami akan langsung mati. Elia berkata, lakukanlah itu, tapi buatlah terlebih dahulu bagiku. Saudara, janda ini dengan sikap responnya yang benar di hadapan Tuhan, sikapnya yang benar merespon di tantangan, sikapnya yang merespon tantangan itu, akhirnya dia melihat mujizat Tuhan terjadi. Jadi janda ini bukan lagi hidup karena situasi kondisi, tapi karena sikapnya yang membentuk dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, sikap hati kita yang membentuk kita, bukan situasi kondisi. Kondisi boleh apapun terjadi, mau di tengah situasi krisis, mau di tengah situasi situasi berkat melimpah, mau di tengah-tengah orang sehat, orang sakit, sikap hati kita yang membentuk kita. Ada orang sekalipun di tengah-tengah dunia sedang mengalami kemajuan ekonomi yang sangat luar biasa, tapi jika sikap hatinya, sikap hidupnya susah terus, mental miskin terus. Tapi ada orang sekalipun di tengah-tengah kondisi krisis yang melanda, tapi mental hidupnya adalah mental hidup orang yang diberkati, dia akan tetap menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi berkenaan, jadi melalui tantangan Tuhan mau membentuk kesiapan kita agar berkat yang diberikan kita tidak menjadi kutuk. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yang kelima, poin yang perlu kita belajar dari kehidupan Yakub, bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan masuk dalam pergulatan sepanjang malam, yaitu melalui tantangan kita dapat melihat Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, tadi saya bertanya, mau diberkati melimpah? Amin. Saya katakan hadapilah tantangan. Pertanyaan saya yang kedua, saudara mau melihat Tuhan? Mau melihat Tuhan? Kalau mau melihat Tuhan, hadapi tantangan. Karena Tuhan itu selalu datang dengan badai. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu datang itu dengan badai. Kita melihat Tuhan datang dan bertemu dengan murid-murid di tengah laut dalam bentuk badai. Waktu badai datang menghantam dalam kondisi ketakutan, lalu namun mereka coba terus berani untuk mengarungi gelombang arus itu. Tuhan hadir di tengah-tengah badai itu berkata, ini aku, jangan takut. Waktu Musa naik ke atas gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, tiba-tiba Musa diperhatikan badai di mana api menghanguskan gunung itu. Tuhan datang dalam badai Bapak Ibu.
Haleluya. Ketika Rahab ingin melihat Tuhan, Rahab adalah wanita pelacur. Namun ketika dia ingin melihat Tuhan, ia ada di dalam badai, di mana malaikat datang untuk membantai, menghanguskan kota itu, Bapak Ibu. Tuhan mau menghanguskan kota Yeriko. Namun Rahab diselamatkan setelah Rahab melihat Tuhan di dalam badai. Amin. Jadi mau melihat Tuhan, hadapilah badai. Karena melalui tantangan kita akan melihat Tuhan. Yakub melihat Tuhan ketika dalam badai pergulatan yang sangat hebat. Sebentar kita akan lihat baru sedekah oleh Tuhan. Di ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 saya mau sampaikan buat kita. Perhatikan ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Mengapa Yakub berkata diri? Sebab aku telah berhadapan muka dengan Allah, namun nyawaku tertolong. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada orang yang bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk melihat Tuhan. Karena Tuhan itu maha dahsyat. Jadi kalau orang bisa berdiri, itu artinya Tuhan izinkan. Jika tidak, dia akan mati di tempat. Bangsa Israel jangankan melihat Tuhan, hanya melihat Musa saja mereka ketakutan. Mengapa? Karena kemuliaan Tuhan melekat pada wajah Musa. Waktu Musa ada di atas gunung Sinai, kemuliaan Tuhan meliputi gunung itu, dan Musa ada dalam kemuliaan Tuhan itu. Lalu ketika Musa turun dari gunung Sinai, kemuliaan Allah menempel, melekat pada tubuh Musa. Waktu Musa turun dari gunung Sinai, bangsa Israel melihat Musa, mereka berkata, Musa jangan takut, kami akan mati. Kenapa? Karena mereka ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan Musa. Jadi saudara, jadi Yakub mengatakan diri. Yakub menamakan tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bahkan Tuhan mengizinkan untuk terjadi pergulatan dengan Yakub. Seakan-akan bahwa Tuhan menjadikan posisi dirinya sebagai manusia yang terkalahkan. Tuhan memposisikan dirinya sebagai manusia yang lemah. Sampai dia bergulat dengan Yakub, sampai hampir dia tidak mampu mengalahkannya. Akhirnya dia memukul sendi pangkal pahanya. Saudara, ini yang saya mau sampaikan. Ada saatnya di mana Tuhan itu datang kepada kita seperti manusia yang lemah. Ada beberapa kesaksian. Saya teringat dulu kesaksian di Tarakan. Ada seorang ibu, rumahnya di tengah-tengah rumah masyarakat yang begitu padat. Ada seorang ibu-ibu tua lusuh, bau badan busuk. Dia datang dari ujung, dia minta air, tidak ada yang memberikan air minum. Karena ibu ini tua lusuh, bau busuk, badannya bau busuk. Lalu dia terus minta lagi berikutnya, orang nolak. Dia datanglah pas di tengah-tengah diberi. Di seorang ibu itu ibu orang Kristen, dia minta air minum. Ibu itu ambilkan air minum, dia kasih minum sampai ibu yang tua lusuh bau badan busuk ini. Setelah kasih minum, dia kasih lagi kue untuk kasih ibu ini makan. Setelah ibu itu makan, dia berkata begini, rumah ini pasti aman. Habis itu ibu itu hilang. Besok terjadi kebakaran. Tiba-tiba sekitar 500 rumah ludes terbakar. Tapi di tengah-tengah kebakaran, satu rumah berdiri kokoh, tidak terbakar. Lalu ibu itu mulai sadar. Mereka lari keliling, mereka lari terbakar. Lalu setelah beberapa hari kemudian, mereka datang ke situ. Kok rumah mereka aman? Lalu pada waktu terjadi kebakaran itu pun, jadi setelah ibu itu ketemu dengan ibu itu, besok sebelum terjadi kebakaran, besok paginya itu dia ajak suami, anak-anaknya, semua mereka keluar dari rumah, pergi ke rumah kakaknya. Tiba-tiba terjadi kebakaran yang hebat. Mereka datang gak bisa masuk karena itu gang yang sempit, padat, dan 500 rumah terbakar habis. Mereka hanya berdiri jauh menangis, teriak-teriak. Selesai pemadam juga gak bisa masuk. Selesai kebakaran, reda api, mereka lihat kok di tengah sana ada satu rumah berdiri kokoh. Mereka kesana lihat ternyata itu rumah mereka. Lalu dia mulai ingat, kemarin ada seorang nenek tua, badannya lusuh, mukanya kerut-kerut, bau busuk, minta air minum, saya kasih minum, lalu saya kasih kue dia makan. Dia berkata, rumahmu pasti aman.
Saudara, ada saat di mana Tuhan itu menyatakan kemuliaannya kepada kita dan kita akan melihat Tuhan. Tuhan itu kadang datang itu dengan berbagai macam cara. Kadang dia datang dalam bentuk posisi manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Amin. Jadi kalau saya lihat ada orang sehat ke rumah, lalu bawa buku dikatakan untuk sumbangan ini, mungkin saudara boleh berpikir 2 kali lipat. Tapi kalau saya lihat orang tua lusuh membungkuk tidak mampu datang ke berkata, nah maka berilah, siapa tahu itu malaikat. Amin. Saya kadang begitu Bapak Ibu, kalau orang badan sehat, kuat, kekar dari sekali saya datang ke rumah dengan bawa maaf, Pak ini sambungan untuk pesantren ini, saya bilang maaf, tidak ada. Tapi kalau kadang kelihatan orang datang sudah begini, nah maka saya harus kasih. Siapa tahu itu Tuhan, kita nggak tahu. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah selalu dikasih Tuhan itu, melalui tantangan kita seringkali melihat Tuhan secara pribadi. Pada saat seorang divonis akan meninggal, seperti baik, melalui tantangan, seringkali kita melihat Tuhan melalui tantangan secara pribadi. Seringkali melihat Tuhan secara pribadi melalui tantangan, melalui persoalan, melalui ujian, melalui problem. Pada saat seorang divonis akan meninggal dunia, kemudian Tuhan datang secara pribadi dan seorang tersebut dapat diselamatkan. Dan masih banyak kesaksian orang lain ketika mereka dalam kondisi krisis yang hebat, Tuhan datang lalu memberkati mereka. Mereka melihat Tuhan di tengah krisis. Ada orang dalam kondisi sakit penyakit yang sangat parah, hampir mati. Tuhan datang dalam badai sakit penyakit. Mereka melihat Tuhan sembuhkan mereka. Saudara ingat kesaksiannya bukan dokter, siapa namanya? Pilot, siapa namanya itu? Yang pilot yang pernah 2 kali mengalami kejadian gempa tsunami di Palu. Yang kedua dia divonis COVID. Dalam kondisi di mana dia bilang batuk sudah kelihatan, badan sudah demam, sudah merinding, sudah dingin semua, hampir mati. Tapi dia coba memuji Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Dia disembuhkan oleh Tuhan di dalam penyakit itu. Banyak orang disembuhkan Tuhan. Jadi saudara, apapun yang terjadi hari ini, percayalah ada maksud Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya buat kita. Saya tutup, suara dikasih oleh Tuhan. Kita pertimbang. Ya, saya tutup. Saat kita menghadapi tantangan, mengalami pergumulan atau masalah, jangan pernah menyerah. Karena di balik tantangan itu ada mujizat, ada pertolongan dan kemenangan besar yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Kita ini seperti daun. Sekali bagi saya tutup, baik. Saudara dan saya, kita ini seperti daun yang ketika ditiup angin akan ikut arah angin. Namun suatu ketika daun itu menempel pada sebatang pohon atau menempel pada sebidang papan, maka ia takkan tergoyahkan. Demikian juga kehidupan saudara saya. Kita akan melekat kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah goyah sekalipun di tengah krisis. Ketika iman kita melekat kepada Kristus, ketika iman kita melekat kepada Tuhan, kita tidak akan pernah goyah sekalipun ada krisis, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada problem hidup. Iman kita tidak akan goyah. Karena apa? Karena yang menopang kita adalah Tuhan semesta langit, Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Kemenangan yang kita peroleh adalah sebuah kekuatan untuk kita kembali menghadapi tantangan berikutnya. Tuhan menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saya mengundang pemain musik Worship dan Singers. Bapak Ibu, kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini.